Kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul mengatasi krisis kehidupan. Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya mengatasi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya ambil berdasarkan sebuah kisah dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5 bahwa Alkitab ini menceritakan dalam kitab Rut pernah terjadi krisis, ya, krisis pangan, krisis ekonomi yang terjadi pada zaman para hakim ini, ya, pada satu keluarga yang bernama Rut. Kita baca Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca bergantian saudara, ya. Saya membaca ayat yang ke-1, lanjutkan Anda 2, nanti ayat 5-nya sama-sama kita membacanya. Rut pasal 1 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Lanjutkan ayat yang kedua saudara. Namun orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke danau Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4 teruskan, lanjutkan. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Rut, sesungguhnya memang tokoh utama atau tokoh sentral dari kitab Rut, ya namanya Rut, makanya disebut kitab Rut. Jadi tokoh utamanya, tokoh sentralnya sesungguhnya seorang wanita bernama Rut. Tetapi ada sesuatu yang menarik ketika kita belajar kitab Rut. Dan memang selalu saya katakan ketika kita baca mempelajari kitab Rut, ini kitab yang sangat menarik. Selalu menarik untuk kita pelajari. Kalau kita baca kitab Rut pasal 1 dan pasal 2, tokoh utamanya sentralnya memang Rut. Tapi pasal 1, pasal 2 kita menemukan ada kisah yang lain diceritakan dari seorang perempuan yang bernama Naomi, ya, yang mengalami krisis di Betlehem. Bukan cuma dia sebetulnya, semua keluarga yang tinggal di Betlehem mengalami hal yang sama, mengalami persoalan. Atau kita langsung saja kali ya, mulai dari ayat yang ke-1. Saya bacakan ayat ini kisah Rut pasal 1 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Pada zaman para hakim, jadi jelas ya, kitab Rut ini kitab sejarah. Yosua, lalu kitab Hakim-Hakim, lalu kitab Rut 3 ini disebut kitab sejarah. Sejarah menceritakan ketika umat Allah sudah ada di tanah perjanjian, makanya disebut kitab sejarah. Rut ini ternyata hidup pada zaman para hakim memerintah. Saya baca ulang supaya jelas maksud saya. Pada zaman para hakim memerintah dikatakan ada kelaparan di tanah Israel. Nah, saya mau terangkan dulu di sini. Jadi pada zaman para hakim itu pernah terjadi kelaparan atau pernah terjadi krisis di tanah Israel. Tadi kita bacakan ada kelaparan di tanah Israel. Dan tanah Israel yang dimaksudkan ditulis dalam Rut pasal 1 ayat 1 itu adalah maksudnya tanah perjanjian. Maksudnya adalah tanah Kanaan.
Kita sama-sama tahu kalau kita bicara tentang tanah perjanjian, tanah Israel, tanah Kanaan, itu bicara tentang tanah yang luar biasa. Itu bicara tentang tanah yang diberkati Tuhan. Itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang tanahnya subur dan makmur. Bahkan Alkitab sering kali kita baca, sering saya katakan sama saudara, tanah ini bukan sekedar subur dan makmur. Tanah ini berkelimpahan dengan susu dan madu. Anda ingat itu kan? Ini tanah yang hebat. Tanah Israel, tanah Kanaan, ya tanah perjanjian. Ini tanah yang sungguh-sungguh luar biasa, diberkati kelimpahan sama Tuhan. Tapi kita lihat, tanah yang kelimpahan, tanah yang makmur, tanah yang sangat limpah dengan susu dan madu. Satu kali mengalami kelaparan, mengalami krisis. Ini tanah yang diberkati Tuhan. Alkitab katakan mengalami krisis. Maksud saya mengulang-ulang bagian pertama ini kepada kita, supaya kita paham bahwa ternyata krisis itu, coba lihat gambar ini, bisa datang itu kapan saja dalam kehidupan kita. Jadi kitab Rut pasal 1 ayat 1. Ini mengajar kepada kita berkat rohani yang pertama, bahwa yang namanya persoalan, yang namanya kesulitan, yang namanya krisis kehidupan, bahkan ada kelaparan di sini, itu bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita, orang yang percaya pada Tuhan. Kenapa saya harus sampaikan ini penting kepada saudara? Ketika ini terjadi, supaya kita nggak panik. Ketika ini menimpa kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada kita yang menjadi panik lalu menyalahkan Tuhan. Ingat saudara ya, memang benar Alkitab katakan kita ini adalah umat yang dipilih oleh Allah. Benar 100%. Kita ini umat perjanjian. Kita ini adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa kita berharga, bahwa kita spesial, bahwa kita ini orang percaya yang disayang, dicinta sama Tuhan. Semuanya itu benar. Tapi ingat, bukan berarti lalu kalau Tuhan sudah memilih kita menjadi umat pilihannya, menjadi umat perjanjiannya, lalu kita ini menjadi orang yang kebal dari krisis. Tuhan tidak pernah janjikan, firman Allah satu kalimat kata pun tidak pernah katakan, begitu kita dipilih, ditebus hidup kita oleh darah Yesus, lalu kita ini kebal dari persoalan, kebal dari krisis. Nggak ada kata-kata itu. Firman Allah atau Tuhan sendiri tidak pernah menjanjikan itu. Yang dia janjikan, dia menyertai kita. Yang dia janjikan, dia memulihkan kita, memberikan jalan keluar ketika persoalan datang. Itu ya dan amin. Dia melatih kita untuk berperang, itu betul. Tetapi Tuhan sendiri gak pernah berkata, berjanji dalam firman Allah. Begitu kita percaya, ditebus oleh darahnya, jadi umat ketebusan, umat perjanjian dipilih olehnya. Lalu kita kebal dari persoalan. Dan ini penting saya sampaikan sama saudara. Bahwa krisis itu, persoalan itu bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita yang percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak kebal dari persoalan. Kita hidup di dunia gitu loh. Persoalan krisis bisa datang kapan saja. Kita, Anda tidak usah cari persoalan. Persoalan datang sendiri. Krisis bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita cari-cari persoalan. Apalagi kalau kita cari-cari masalah. Oh, dia bisa datang dalam kehidupan kita dan repotnya dia bisa ngajak teman-temannya ini krisis. Kita nggak cari masalah. Masalah krisis bisa datang kapan saja. Bagian pertama ini harus kita pahami, harus kita mengerti baik-baik. Sebab Rut pasal 1 ayat 1, umat Allah yang tinggal di tanah perjanjian, tanah yang luar biasa, tanah yang diberkati Tuhan, berkelimpah dengan susu dan madu saja. Mereka juga mengalami kelaparan, mereka mengalami krisis, mereka mengalami persoalan. Bagaimana dengan kita? Sama. Pemahaman ini penting supaya apa? Ketika krisis datang, kesulitan datang, tidak ada seorang pun kita panik dan tidak perlu kita berkata begini, loh Tuhan, saya kan sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Nggak perlu ngomong begitu.
Loh, saya ini kan selama ini sudah taat sama perintah Tuhan. Kok saya ngalami masalah? Kok ekonomi saya ngalami kesulitan? Kok pekerjaan saya ngalami jalan buntu? Pekerjaan ngalami jalan buntu. Omset keuangan kita ngalami penurunan. Itu krisis loh. Itu kesulitan. Itu masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi saya yakin ketika kita memahami dan mengerti bagian yang pertama ini. Tidak ada seorang pun yang panik dan berkata, saya udah percaya padamu Tuhan, kok saya ngalami masalah ini. Krisis itu bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita orang percaya. Dan kita gak perlu panik. Memang kita ada di dunia itu bisa datang. Yang penting nanti saya akan tunjukkan sama saudara. Tujuan krisis ini apa? Dan yang paling penting begini. Sikap yang kita ambil ketika kita hadapi persoalan. Ingat janji Tuhan. Kita bukan kebal dari krisis. Tapi janji Tuhan, dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kemenangan. Ujungnya krisis, dia berikan berkat, blessing dan mujizat. Itu benar, ya dan amin 100%. Tapi tidak ada orang percaya dijanjikan satu kata pun dalam firman Allah. Kita kebal dari krisis. Mungkin ada krisis, ada masalah kita hadapi hari ini. Tapi mari kita belajar dari firman Allah. Sikap kita dalam menghadapi krisis itu yang penting. Ujung nanti saya terangkan sama saudara. Nah, coba kita lihat lagi saudara dalam kalimat masih dalam ayat yang ke-1. Dikatakan, saya baca dari awal ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Saya lanjutkan. Lalu diceritakan, pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Perhatikan kata Bethlehem Yehuda. Ada kata Bethlehem. Tidak asing kata Bethlehem buat kita orang Kristen kan. Bethlehem, Bet itu artinya adalah rumah sama dengan bait, Bet saudara ya. Lehem artinya roti. Jadi kalau digabungkan Bethlehem artinya rumah roti. Tapi menarik di sini, rumah roti kan berarti limpah dengan roti kan. Tapi rumah roti pun satu kali Alkitab katakan bisa juga mengalami krisis roti. Harusnya namanya rumah roti ya kelimpahan roti, nggak ada kekurangan roti. Tapi ini pun diizinkan oleh Tuhan, rumah roti itu mengalami apa? Krisis roti. Jadi kembali ayat 1 ini mengajar kepada kita. Orang percaya gak kebal dari persoalan, gak kebal dari krisis. Ini bisa datang kapan saja dalam kehidupan kita. Tetapi yang menarik dari pelajaran ayat ini adalah nanti ujungnya saya tunjukkan gini. Kita jangan bersikap kalau mengalami krisis seperti Naomi, Elimelech dan dua anaknya. Tinggalkan perjanjian Tuhan, tinggalkan Bethlehem. Makanya zaman dulu itu ada lagu ya. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Jangan lari dari masalah. Pelajaran akhirnya itu yang saya ingin tunjukkan sama saudara. Hadapi krisis, hadapi bersama dengan Tuhan. Bukan lari tinggalkan Bethlehem. Tinggalkan perjanjiannya Tuhan. Saya ingin masuk dulu di ayat yang kedua. Saudara perhatikan ayat yang kedua. Ada satu keluarga ketika terjadi krisis di Bethlehem. Saya baca saja ayatnya, ayat yang kedua. Nama orang itu ialah Elimelech, si suami. Lalu nama istrinya adalah Naomi. Dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, dikatakan diamlah mereka di sana. Ada sedikit yang saya mau coba terangkan sama saudara. Elimelech, nama si suami. Elimelech itu artinya bagus ya. Eli artinya adalah bapak. Melech artinya adalah raja. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini atau bapak-bapak yang ingin memberikan nama anak Anda yang lahir, boleh-boleh saja bagus dikasih nama Elimelech. Elimelech artinya adalah bapak itu adalah raja. Father is my king. Bapak itu adalah rajaku. Bagus, arti namanya Elimelech bagus. Bapak itu adalah rajaku. Tapi sayangnya
ketika hadapi krisis, hadapi masalah, Elimelek dan keluarganya tidak menjadikan bapak, tidak menjadikan Allah itu menjadi raja yang memimpin hidup mereka. Mereka yang jadi raja atas hidupnya mereka sendiri, ambil keputusan sendiri, itu nanti kita belajar ujungnya. Sayang, Elimelek cuman di arti namanya saja bagus, tapi mentalitasnya bukan mengandalkan bapak. Lalu Naomi juga sama, makanya gak heran banyak orang Kristen zaman sekarang namanya siapa? Naomi Pak, Naomi Bu. Karena arti nama Naomi itu bagus. Yang pertama, Naomi artinya adalah manis. Yang kedua, nikmat. Yang ketiga, arti nama Naomi adalah menyenangkan. Karena memang kalau kita membaca data-data kisah tentang orang wanita yang namanya Naomi, rupanya orang ini memang menyenangkan, riang gembira. Nanti begitu dia balik dari Moab kembali ke Bethlehem, karena Bethlehem mengalami kelimpahan, itu hampir satu kampung penduduk tetangganya yang ada di Bethlehem itu kenal sama Naomi. Naomikah engkau? Sangat dikenal Naomi ini sama orang-orang kampung di penduduknya. Kenapa? Pribadi orang ini memang manis. Pribadi Naomi memang bergaulnya menyenangkan bagi banyak orang. Naomi artinya bagus, arti namanya manis, nikmat, menyenangkan. Tapi aneh menurut saya juga bingung dan saya nggak mengerti. Saya nggak bisa menjelaskan kenapa ya Elimelek sama Naomi memberikan arti nama dua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Mahlon artinya adalah sakit-sakitan. Sorry itu salah tulis saudara ya. Sakit-sakitan yang betul. Kilion artinya sedih dan merana. Biasanya termasuk di perjanjian lama, seseorang ketika memberikan nama kepada anaknya, itu orang tua punya harapan untuk masa depan anak. Nama itu seperti iman orang tua. Seperti budaya di tanah Jawa ya. Yang mungkin juga sama di tempat-tempat yang lain ya. Tapi yang saya tahu dalam skup di tanah Jawa, orang kalau memberikan anak itu sama. Nama itu yang diberikan oleh orang tua itu harapan yang bagus untuk masa depan anak, untuk nasibnya si anak. Orang tua cari tahu arti apa nama ini, dikasih nama untuk anaknya. Mahlon itu sakit-sakitan, Kilion itu sedih dan merana. Dan ternyata nasib masa depannya Mahlon Kilion seperti itu. Di usia muda baru menikah belum sempat punya anak, mereka ini sudah meninggal. Rupanya nasibnya Mahlon Kilion betul-betul sakit-sakitan di tanah Moab. Tidak lama, cuma 10 tahunan tinggal di sana. Lalu sedih dan merana keluarga ini. Makanya kalau di tanah Jawa kita kenal, yang di Jawa pasti ngerti ya namanya selamat. Orang tua kenapa kasih nama selamat? Ya pengen nanti sepanjang hidupnya anaknya diselamat terus ya. Keserempet mobil selamat, mobilnya malah guling gitu saudara ya. Ada nama yang pernah kita dengar, saya dengar apa ya? Sugiman kalau di desa ya. Sugi itu kan kaya, man itu laki-laki kali saudara ya. Makanya supaya anak laki-lakinya kaya kalau besar dan segala macam. Saya tidak bicara soal itu. Tapi aneh kan, saya juga bingung gak bisa menjelaskan. Kok aneh, kedua orang tua ini memberi nama anaknya adalah sakit-sakitan, sedih dan merana. Dan ternyata itu mengikuti masa depan kedua anaknya. Akhirnya di tanah Moab meninggal mereka. Saya ingin masuk pada bagian yang ketiga dan ayatnya yang sampai kelima. Perhatikan ayat ini. Kemudian dikatakan di tanah Moab saudara ya, matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Saya baca lagi, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu apa yang terjadi? 10 tahun di tanah Moab, bukan bertambah kaya, bukan bertambah sejahtera, damai dan bahagia, bukan selesai masalahnya, nambah masalah loh. Mereka keluar dari tanah Bethlehem, tanah perjanjian. Mereka berharap untung. Kenapa sih mereka tinggalkan Moab? Ya karena Moab lebih kelimpahan, kerja lebih mudah. Mereka pikir tinggalkan tanah perjanjian Israel, pergi ke Moab. Lalu ayat kelima dikatakan, matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion. Baru suaminya, sekarang dua anaknya. Malah susah hidupnya.
lari dari Tuhan. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Langsung saya bawa saudara masuk pada bagian ini supaya cepat selesai ya. Lihat gambar ini. Rut memutuskan, jadi ketika dua anaknya meninggal, Mahlon, Kilion, Naomi ngomong sama menantunya, sudah kamu pulang saja kembali kepada bangsamu, pulang kepada keluargamu. Kamu tidak usah berharap apa-apa lagi daripadaku. Aku tidak punya apa-apa diwariskan. Aku sebatang kara. Tidak ada sesuatu yang menguntungkan buat kamu. Sudah deh menantuku, kamu balik saja kepada keluargamu. Singkat kata, Orpa kembali kepada keluarganya, kembali ke Moab, kembali kepada keluarga besarnya. Dan sejak itulah kita nggak pernah baca lagi kisah masa depan daripada Orpa. Sampai di situ saja. Setelah berpisah dari Naomi, ya berhenti sampai di situ. Tetapi Rut, baca ini ya, gambar ini, memutuskan tetap ikut sama Naomi dan menyatakan kesetiaannya kepada Naomi, dan mereka berdua pergi ke Bethlehem. Ada banyak pelajaran penting di sini. Tetapi singkat saja begini, Naomi tetap setia kepada Rut tetap setia kepada Naomi, berkata, bangsamu adalah bangsaku. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati dikuburkan. Saya pernah ajarkan, ini setia sampai maut memisahkan. Kayak pasangan perjanjian suami istri. Pokoknya aku ikut. Sampai urusan iman, Tuhanmu, Allahmu juga Tuhan juga Allahku. Bangsamu, bangsaku. Makanya dia ikut terus. Beruntung kalau seorang mertua mendapat menantu yang seperti ini. Menantu yang taat, menantu yang setia, yang mencintai mertuanya. Singkat kata, mereka berangkat dari Moab, berangkat ke Bethlehem. Nah, dari mulai ayat, tadi kan kita bacanya Rut 1 ayat 1 sampai 5. Nanti kalau Anda baca ayat 6, 7, 8 sampai 18. Itu menceritakan percakapannya antara Naomi sama Rut. Kita nggak usah baca dong, kepanjangan kan kalau saya jelaskan. Jadi mulai ayat 6 sampai ayat 18. Itu ngobrol, percakapan antara Naomi sama menantunya Rut. Saya ajak Anda langsung loncat di ayat 19. Apa yang kita bisa temukan dari ayat ini? Saya baca saudara ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Lalu dikatakan begini, ketika mereka masuk Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Hampir semuanya kenal. Pertanyaannya, kenapa Naomi bersama Rut menantunya memutuskan tinggalkan Moab kembali ke Bethlehem? Karena Naomi mendengar Bethlehem dipulihkan Tuhan. Bethlehem mengalami kelimpahan. Yang namanya persoalan itu sementara, tidak ada persoalan abadi. Yang penting begini loh, jangan pernah tinggalkan perjanjian Tuhan. Sayang, akhirnya Naomi bukannya selesai masalah, nambah masalah loh dia tinggalkan, lari dari masalahnya. Nanti saya jelaskan, saya teruskan ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, Naomi ngomong sama penduduk Bethlehem, janganlah sebutkan aku Naomi, manis, nikmat, menyenangkan. Jangan panggil aku si manis, si nikmat, si menyenangkan. Sebutkan aku Mara. Kenapa? Sebab yang maha kuasa Tuhan dikatakan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ini lagi-lagi menarik untuk kita pelajari. Tapi waktu kita kan terbatas gak banyak. Saya gak bisa jelaskan pagi ini. Kok bisa si Naomi berkata Tuhan itu yang maha kuasa telah melakukan, telah membuat banyak kepahitan kepadaku. Apakah betul suaminya mati, dua anaknya mati, bangkrut pekerjaannya Naomi, uangnya kosong, tidak punya apa-apa hidupnya, yang bikin pahit hidupnya, sengsara hidupnya, miskin melarat hidupnya. Apakah Tuhan yang melakukannya? Bukan sebetulnya. Ini menarik untuk kita pelajari. Yang bikin pahit bukan Tuhan. Dia sendiri yang tinggalkan perjanjian Tuhan. Dia sendiri yang bye-bye sayonara Tuhan. Dia yang tinggalkan tanah perjanjian. Di tanah itu ada perjanjian Tuhan dengan umatnya. Seperti kita lewat firman Allah kita pun menerima janji. Janji Tuhan itu bisa dipercaya, bisa dipegang hari ini. Apapun krisis persoalan mungkin datang dalam diri kita. Tapi tetap pegang janji Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan. Bahwa dia memberikan kemenangan. Kenapa kita lepaskan janji Tuhan?
Itu terjadi pada Naomi. Ini kebalik, bukan Tuhan yang melakukan kepahitan. Lain waktu saya jelaskan ini. Tapi dia berkata, panggil aku marah, sebab aku banyak alami kepahitan. Jangan panggil aku si manis lagi, si nikmat. Aku tidak ada nikmatnya, gak ada kesenangannya tinggal di Moab. Hidupku pahit dan tidak menyenangkan. Nah, saya langsung membawa saudara dalam beberapa menit waktu yang ada. Bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi persoalan, kesulitan, atau krisis yang menimpa kehidupan kita. Saya akan mencoba menyodorkan 2 prinsip dalam menghadapi krisis kehidupan. 1, saudara ya, jangan pernah lari dari masalah seperti Elimelek sama Naomi. Mereka lari dari masalah, tinggalkan Bethlehem. Begitu Bethlehem ada krisis pangan, krisis ekonomi, krisis keuangan, mereka lari tinggalkan Bethlehem. Jangan pernah lari dari persoalan. Seperti saya katakan, lari dari persoalan itu gak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Berdasarkan kitab Rut pasal 1 pasal 2. Malah menambah masalah. Harusnya firman Allah mengajar berdasarkan ayat ini. Kalau kita menghadapi krisis, hadapi krisis saudara. Hadapi kesulitanmu, hadapilah padang gurunmu. Jangan lari tinggalkan masalah. Masalah itu untuk dihadapi. Bukan lari loh saudara. Makanya ada ayat yang berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sekalipun aku melewati, jadi krisis kehidupan, persoalan, itu untuk dilewati. Bukan untuk kita lari dari masalah. Alkitab mengajar, lewati masalah kita, hadapi masalah kita. Ada satu ayat saudara ya, kalau saudara ngerti prinsip ini, saudara akan berani hadapi masalah, bukan lari. Bahkan kalau nggak ada masalah, ada bingung. Coba lihat prinsip penting hadapi krisis kehidupan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Saya baca ayat ini saudara ya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Saya baca kalimat-kalimatnya. Ini prinsip yang penting. Prinsip Kristen hadapi krisis kehidupan. Dan Allah dikatakan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu. Tuhan yang panggil kita. Dan Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dikatakan apa? Akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Garis bawahi tebal-tebal kalimat ini. Ingat baik-baik. Sesudah kamu dikatakan menderita seketika lamanya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan itu hanya seketika. Kalau toh kita mengalami krisis, mengalami masalah, Alkitab katakan kepada kita, itu hanya seketika. Tidak ada penderitaan, tidak ada persoalan, tidak ada krisis, kesulitan kita hadapi. Itu selama-lamanya. Tidak ada kesulitan itu, durasinya itu kekal abadi. Itu hanya sementara. Setiap krisis, masalah, kehidupan datang dalam hidup kita. Itu ada durasinya. Itu ada batas waktunya. Ada expirednya, ada batas waktu. Nggak ada masalah diizinkan Tuhan selama-lamanya. Justru Alkitab katakan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Alkitab katakan apa? Tuhan makin melengkapi kita. Meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita. Ini prinsip penting dalam kekristenan. Prinsip hadapi krisis. Saya yakin orang Kristen yang memahami ini dengan benar, memahami prinsip 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Kalau kita ngerti, justru setelah hadapi penderitaan, hadapi krisis, Tuhan makin lengkapi kita, makin kokohkan kita, makin kuatkan kita, makin diteguhkan kita. Kita nggak pernah makin kuat, nggak pernah makin kokoh, tinggi sama Tuhan. Nggak pernah makin dilengkapi, makin luar biasa, tanpa lewat penderitaan. Makanya nggak heran, orang Kristen yang ngerti prinsip ini, jangan-jangan dia berkata begini, hei masalah, kok kamu nggak datang sih? Welcome dong masalah, godain kita dong masalah. Karena gini, kalau kita gak ada pencobaan, gak ada masalah, gak ada krisis, hidup kita cuman gini-gini aja, cuman flat saja, cuman rata saja.
tanpa krisis datang, tanpa persoalan datang, tanpa jalan buntu kita hadapi dalam hidup kita, ya hidup kita cuman gini-gini aja. Tidak ada lebih up, tidak ada lebih kokoh, lebih kuat pekerjaan saudara, lebih dilengkapi, lebih hebat kejayaan saudara. Nggak ada itu. Semua itu diberikan 4 perkara. Dilengkapi, dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalau nggak ada penderitaan, ya flat saja, ya gini-gini aja. Menjenuhkan. Orang Kristen yang ngerti prinsip ini, dia ngerti gini. Kalau nggak ada masalah, jangan-jangan dia berkata gini, hei masalah kamu kok nggak datang sih? Dia bahkan mungkin berani berkata gini, hei masalah godain kita dong, datang dong masalah. Kenapa? Karena kita ngerti berdasarkan 1 Petrus pasal 5:10. Kalau nggak ada krisis, nggak ada penderitaan, ya hidup kita sama terus. Rick Warren pernah berkata dalam satu strategi peperangan rohani, Tuhan nggak biarkan kita di zona nyaman, comfort zone, nggak pernah. Kita busuk mati di situ, diam saja di situ. Makanya dikasih persoalan supaya terjadi peperangan rohani. Kita mulai doa peperangan rohani, kita mulai sujud sama Tuhan. Kemudian Tuhan angkat kehidupan kita dan lebih tinggi dari yang sebelumnya, dikasih kemenangan. Kemudian blessing dikasih sama kita. Kita jadi winner, jadi pemenang. Lalu apakah selesai sampai di situ? Enggak. Tuhan goncang lagi. Memang itu cara Tuhan melatih kita untuk berperang. Karena rencana Allah, Anda ini menjadi pribadi yang unggul, berprestasi luar biasa. Lewat apa Tuhan izinkan? Lewat persoalan, lewat jalan buntu, lewat krisis. Tanpa krisis hidup kita ya cuman begini saja, flat saja. Nggak pernah di-up lebih tinggi. Makin kokoh enggak, makin kuat, makin dilengkapi enggak pernah kita alami. Semua terjadi sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ingat, persoalan kesulitan itu adalah untuk dihadapi. Bukan kita lari tinggalkan masalah. Justru di sini kelihatan mentalitasnya kita, mutu kita orang percaya. Waktu hadapi masalah, tunjukkanlah kedalaman iman percaya saudara kepada Tuhan. Percaya gak sama Tuhan? Lewat masalah nanti ketahuan. Yang kedua, dengan cepat, dengan waktu yang ada. Prinsip yang kedua saya coba bagi ketika krisis datang. Itu justru menunjukkan gini yang kedua. Siapa yang memerintah kehidupan kita? Yang memerintah hidup kita, Tuhan yang memerintah seutuhnya, atau firman memerintah kita, atau diri kita memerintah diri kita untuk memutuskan bersikap hadapi krisis tadi. Seperti saya bilang barusan, krisis kehidupan inilah, jalan buntu dalam kehidupan inilah yang menunjukkan kualitas mentalitas iman setiap kita. Kepercayaan kita seperti apa sih? Yang memerintah hidup kita siapa? Tuhan atau diri kita? Tadi Rut 1 ayat 1 tadi kita baca. Rut ini hidup pada zaman masa hakim-hakim. Saya sekarang tunjukkan suasananya seperti apa sih zaman hakim. Coba kita lihat ya. Hakim-hakim pasal terakhir, ayat yang terakhir. Hakim-hakim pasal 21 ayat 25. Saya baca. Bagaimana sih situasi kehidupan umat Allah pada zaman para hakim memerintah. Ayat ini menyebutkan, menyingkapkan kepada kita. Jadi kita ngerti di sini. Pantesan Elimelek sama Naomi pergi main lari dari krisis, pergi ke Moab. Karena ini alasannya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang pada zaman para hakim berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi mereka berbuat benar menurut pandangan mereka, persepsi mereka. Oh ini benar, benarnya secara manusiawi, bukan benar menurut Tuhan. Jadi ini kalimat ini penting loh. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka pikir benar, tapi di mata Tuhan nggak benar, tinggalkan perjanjian. Kita kalau mau bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Istilah saya nih saudara ya, kalau kita bertindak benar menurut pandangan kita, barangkali bahasa sehari-hari kita itu hal yang wajar gitu loh. Apakah menurut saudara tindakannya Elimelek bersama Naomi dan kedua anaknya
tinggalkan Bethlehem, kota yang mengalami krisis kelaparan dalam dunia makanan ataupun dunia kerja, pindah ke Moab, apakah itu wajar? Secara pandangan manusia itu benar-benar saja itu wajar gitu. Wajar dong mengadu nasib di Moab karena Moab sedang alami kelimpahan, itu tindakan wajar. Tetapi ingat, wajar itu belum tentu benar. Di sini kita mengerti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Elimelek dan Naomi itu didrive oleh apa? Oleh kewajaran, bukan kebenaran. Yang Tuhan mau ketika kita hadapi jalan buntu, ketika kita hadapi krisis, tindakan kita didrive oleh namanya kebenaran Tuhan. Makanya di sini menunjukkan krisis yang terjadi cuma menunjukkan siapa yang memerintah hidup kita. Harusnya raja kita. Elimelek itu namanya adalah Bapak adalah rajaku. Tapi bukan raja Tuhan yang memerintah hidupnya. Yang mendrive hidupnya bukan Tuhan. Dirinya sendiri. Nggak boleh. Ini pelajaran yang kedua penting buat setiap kita. Hadapi krisis, hadapi kesulitan. Tindakan kita adalah kebenaran Allah. Ini benar nggak menurut firman? Menurut perkataan Tuhan benar atau tidak? Tindakan kita bukan wajar. Orang dunia juga buat kok Pak Pendeta. Bukan itu sikap kita. Orang dunia, teman saya juga lakukan itu. Jangan bertindak berdasarkan kewajaran yang ada di dunia. Bertindaklah berdasarkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman. Anda pasti ditolong sama Tuhan. Meskipun krisis, contoh terakhir. Kejadian 26, kisah tentang siapa itu namanya Ishak. Dia juga mau bertindak yang wajar. Ketika di Gerar, di Filistin terjadi kelaparan, dia mau pergi ke Mesir. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan ikut-ikutan kayak bapakmu Abraham pergi ke Mesir. Tetap di tempat di Gerar di mana kau berada. Aku memberkati kamu. Dan Ishak nurut. Walaupun secara pertimbangan dia tahu Gerar sedang mengalami kelaparan. Paceklik yang hebat. Orang tanam gandum tidak bisa tumbuh. Semuanya mati. Tanahnya sudah mati, gak menghasilkan apa-apa. Tapi Ishak bertindak berdasarkan kebenaran Allah. Bukan kewajaran. Hasilnya apa saudara? Ishak diberkati Tuhan. Walaupun gak masuk akal. Perintah Tuhan gak masuk akal. Tapi bertindaklah bukan berdasarkan kewajaran. Seperti yang dibuat oleh banyak orang. Bertindaklah berdasarkan kebenarannya Tuhan, kebenarannya firman. Di situ Anda akan melihat jalan keluar yang luar biasa. Krisis memang ya ada, tapi tetap akhirnya kita dipelihara oleh Tuhan. Mungkin sempat goncang mengalami krisis, tapi di balik krisis Ishak mengalami 100 kali lipat ganda diberkati oleh Tuhan. Sesudah kamu menderita, kamu makin dilengkapi. Itu firman janjikan, semakin dikokohkan, semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Malah kuat, di-up-nya lebih tinggi daripada sebelumnya. Kenapa? Bertindak berdasarkan kebenaran, bukan kewajaran. Saya berdoa, hari-hari ini Anda bisa menangkap ini firman. Biarlah hidup kita didrive oleh kebenaran, sikap kita kebenaran. Jadi krisis menunjukkan siapa yang memerintah hidup kita. Izinkan yang memerintah adalah firman kebenaran. Tuhan sendiri memerintah kita. Jangan lari dari masalah. Hadapi kesulitan krisismu. Ada Tuhan yang beserta dan memberikan kemenangan. Jalan keluar buat hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa menyembah Tuhan.